Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Kali ini di tangan saya sudah ada HP Vivo Y21 yang rilis di tahun 2021. Yang awal rilis dibanderol dengan harga 2 juta seratusan gitulah ya teman-teman. Dengan HP-nya sekarang saya dapetin dengan harga Rp950.000 saja. Tentunya HP di sini adalah HP second. Cuman dengan harga 950 di sini saya dapatnya cuman HP dengan dosbook aja. Jadi saya nggak dapat charger dari pembelian HP ini. Kalau pasaran saat ini kurang lebih angkanya masih 1 juta sampai 1.100.000 tergantung dengan kondisi dan juga kelengkapan. Kalau HP-nya HP aja tentunya bisa kalian dapetin di bawah harga yang saya dapetin sekarang. Kira-kira di tahun 2024 HP Vivo Y21 di sini masih worth it atau tidak menurut kalian, ataupun masih layak enggak untuk dibeli di tahun sekarang? Terlebih lagi harganya yang bisa dibilang udah cukup murah. Kalau kalian pengen tahu spesifikasi lengkap dari HP ini, seperti ini dia untuk reviewnya. Dan harga Rp950.000 HP dan dosbook aja untuk kelengkapannya yang saya dapetin dengan kondisi yang seperti bisa kalian lihat di sini udah seperti kotor banget pada bagian belakang. Di sini disebabkan oleh yang namanya jamur ya teman-teman. Jadi HP-nya di sini udah berjamur bekas case yang jarang dibersihin. Tapi memang untuk HP Vivo Y21 lebih rawan di sini pada varian yang saya pegang saat ini yaitu di metallic blue. Kalau yang warna satunya yang warna putih, yang diamond glow di situ sekalipun dia berjamur tapi masih samar-samar ya teman-teman. Jadi kalau kalian mungkin pengen cari HP ini, makanya mending cari yang diamond glow. Cuman memang seperti itu. Harga pasar yang diamond glow bisa selisih 50.000 ketimbang yang warna metallic blue. Kalau kalian bisa menyesuaikan budget aja ya mending seperti ini karena spesifikasinya sama, bedanya cuman warna dan juga mungkin tingkat kemulusan aja nanti. Untuk tingkat kemulusannya sendiri di HP ini di sini dia terpotong dengan adanya jamur aja pada bagian belakang di sini. Dan bagian samping di sini pun gak ada lecet-lecet yang benar-benar sangat signifikan. Cuman bekas case aja ya teman-teman. Jadi nggak ada bekas jatuh dan semacamnya. Dengan harga Rp950.000 saya dapetin dengan spek yang seperti ini ya teman-teman. Untuk HP-nya sendiri di sini dia slim banget dengan desainnya juga udah mengkotak teman-teman. Ya mungkin kekurangannya sekarang pada bagian desain kameranya yang masih pakai frame kotak seperti ini. Nggak ngeboba seperti HP-HP yang selalu kalian cari saat ini kan. Kalau untuk resolusinya sendiri di sini memang nggak bener-bener oke. Cuman di 13 megapiksel aja cuy. Ya udah standar sih menurut saya pribadi. Untuk kameranya bisa dibilang cukup bening, apalagi kalau dibandingin dengan harga yang bisa kalian dapetin yang harganya cuman Rp950.000 saja ya. Tentunya di sini masih oke banget untuk HP yang saya pegang di sini. Desainnya pun juga sudah mengkotak seperti desain-desain HP yang sekarang. Fingerprint ada di bagian samping dengan tombol power, jadi nggak ada fingerprint pada bagian belakang. Terlihat lebih bersih aja nggak? Karena fingerprintnya udah ikut desain-desain yang terbaru saat ini. Bisa dibilang HP Vivo Y21 di sini dia anggaplah di sini dia HP yang desainnya yang mengkotak dengan fingerprint perdana di Vivo yang ada di bagian samping setelah Vivo Y12 dan Vivo Y20 itu ya teman-teman. Secara desain sih udah mengkotak dan bisa dibilang biasa aja kalau dilihat dari kameranya. Karena sekarang user para carinya itu cari yang ngeboba dan seterusnya yang dimirip-miripin sama iPhone-iPhonean gitulah ya teman-teman. Untuk peletakannya seperti biasa bagian bawah ada speaker, ada tempat charger, kemudian di sini mic dan juga tempat headset, di sini tombol power sekaligus fingerprint dan di sini ada tombol volume. Bagian atas di sini ada tempat SIM dan satu tempat SD card udah triple slot yang bisa up sampai 1 tera. Bagian sini kosong bersih ya teman-teman untuk bagian samping kirinya. Secara desain HP-nya di sini standar aja untuk di tahun sekarang. Cuman kelebihannya lagi HP-nya di sini dia
tipis banget, cuman di 8 mm aja. Jadi kalau digenggam di sini enak banget ya. Tanpa khawatir gitu, genggamannya juga cukup erat, cuman memang sedikit licin untuk HP-nya di sini. Jadi kalau kalian beli HP ini, ya saya saranin kalian harus pakai case gitu ya teman-teman. Untuk menutupi kekotoran dari backdoornya di sini, kalian bisa beli yang namanya skin carbon ya, ataupun ya anti jamur gitulah ya. Untuk HP-nya di sini bisa dibilang cukup kokoh. Untuk bobotnya juga ringan, cuman di 182 gram. Kita berlanjut pada bagian layar. Untuk desain layarnya harga sekian sudah biasa, kalian pasti udah tahu. Pakai poni water drop seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bezel tentunya di sini bukan tipis tapi tebel ya teman-teman. Bagian samping kiri, kanan, dan atas ini bisa dibilang cukup simetris ya. Cukup sama ketebalannya, cuman kalau beralih ke dagu lebih tebal lagi teman-teman. Ya, untuk tingkat ketebalannya pada bezel di sini dengan harga 950 ataupun 1 jutaan 100 paling tinggi itu sudah bisa dibilang kategori yang lumayan mantap teman-teman. Untuk HP-nya di sini layarnya berukuran di 6,51 inch dengan panelnya IPS LCD yang beresolusi di HD plus aja dengan aspek rasionya di 20:9. Untuk HP-nya di sini masih oke ya teman-teman, dan saya kalau cek pada bagian layarnya di sini kalian bisa lihat lah, di sini masih bersih ya, dan gak ada yang menguning, area yang menguning dan semacamnya. Sekalipun HP-nya di sini udah rilisan bisa dibilang udah 3 tahunan, masih putih bersih. Jadi HP yang saya dapetin HP dan dosbook harga 950 dengan kondisinya yang bisa dibilang masih oke ya teman-teman. Ya kekurangannya mungkin pada bagian kemulusan bagian belakang yang bisa dibilang untuk persentase kemulusannya di 90% aja. Untuk selanjutnya kita coba cek update sistemnya di HP ini. Kira-kira udah Android berapa untuk Vivo Y21? Ini dia, FunTouch OS-nya mentok di FunTouch OS 12. Versi Android-nya 12, kayaknya ini udah mentok, nggak ada pembaharuan lagi ya teman-teman. Untuk RAM-nya RAM 4 dengan plus 1 extended RAM, 1 GB untuk extended RAM-nya. Internalnya 64 GB. Di sini dia prosesornya pakai octa-core 2,3 GHz. Kalau bicara chipset udah jangan dimendang-mendingin ya, karena chipsetnya di sini udah di bawah banget, yaitu pakai chipsetnya MediaTek Helio P35. Kalau gaming jangan, pastinya patah-patah dan lag semacamnya. HP-nya di sini cukup buat multitasking aja. Multitasking di sini ya kayak buka WA, IG, kemudian Facebook, TikTokan, YouTubean, cukup itu aja ya teman-teman, jangan dibuat ngegame. Ya kalau mau dibuat ngegame sih bisa, bukan nggak bisa. Bisa, ya monggo kalian lah. Kalau kalian mau bersabar dengan lagnya dan semacamnya, saya rasa udah standar dan bisa untuk dibuat main gitu ya teman-teman. Baterainya awet di 5000 mAh. Baterainya benar-benar awet sih ya. Saya pernah pakai HP ini kurang lebih sampai 4 bulanan gitu. Baterainya awet banget. Dibuat jualan juga oke untuk HP-nya di sini ya teman-teman. Pokoknya sip lah untuk HP-nya di sini. Kalau kita beralih pada kamera di sini, fitur-fiturnya biasa aja, nggak bisa dibilang oke banget. Karena fiturnya standar, nggak ada ultra wide tentunya karena masih dual kamera. Di sini ada potret, video, foto lainnya di sini seperti ini aja untuk fitur-fitur yang ada di pada bagian kameranya ya teman-teman. Untuk kamera selfie-nya sendiri pun di sini nggak bisa dibilang yang oke banget, cuman di 8 megapiksel. Yang saya rasain setelah 3 tahun HP ini ada, yang saya rasain sih ya, pada kamera selfie-nya di sini seperti ada penurunan kualitas gambar. Yang dulunya itu bening, jernih, kerasanya gitu di tahun 2021 sampai tahun 2022 itu masih kerasa bening dan jernih untuk kamera selfie-nya. Sekarang udah kayak yang gimana ya, kayak yang ada noise-nya gitu lah, cahaya kayak yang banyak masuk gitu, yang dulunya bening sekarang udah ke kuning-kuningan dan semacamnya. Cuman kalau untuk kamera belakangnya di sini nggak ada perubahan dengan resolusinya di 13 megapiksel. Untuk perekamannya tentunya di sini cuman mentok di 1080
30 fps untuk kamera utamanya. Kalau untuk kamera selfie-nya kemungkinannya sama sih. Kalau nggak salah sih sama. Tuh, 1080 30 fps sama ya teman-teman untuk HP Vivo Y21 di sini. Oke, selanjutnya kita coba fingerprint sekaligus speaker masih berfungsi dengan normal atau tidak dengan harga yang saya dapetin yaitu Rp950.000 aja. Oke, untuk HP-nya di sini saya sudah hidupin untuk fingerprint-nya ya teman-teman. Udah aktif dan seperti ini untuk responsivitasnya sekarang. Responsibility-nya, apalah bahasanya. Tuh, responsif banget ya teman-teman untuk HP Vivo Y21 yang berumur 3 tahun sampai sekarang. Dan untuk tingkat keamanannya pun juga masih lengkap. Ada kunci layar, pin dan semacamnya. Kemudian di sini ada sidik jari dan ada wajah dan smart lock di sini ya teman-teman. Masih lengkap banget dan semuanya berfungsi dengan baik. Kita lanjut pada speaker. Ini dia untuk bagian speakernya. Udah oke. Untuk harga Rp950.000 saja yang saya dapetin, HP-nya di sini masih oke banget secara speaker karena udah nyaring dan ya nggak cempreng-cempreng amat. Apalagi kalau dibandingin sama HP Infinix ataupun Itel di harga yang bisa dibilang sama, HP Vivo Y21 di sini secara speaker masih lebih oke ya teman-teman. Oh ya, nggak boleh lupa. Mungkin kalian pengen tahu hasil foto di HP ini seperti ini, teman-teman. Ini untuk kamera selfie-nya sekarang. Ya, kalau di harga sekian itu udah bagus ya. Di harga 900-an aja itu udah bagus. Ya, 1.100.000 paling mentoknya itu masih bisa dimasuk kategori bagus. Ini kamera biasa. Ini untuk kamera potretnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak yang cahaya itu kayak yang udah masuk gitu ya teman-teman. Tapi AI-nya masih main. Dan ini untuk kamera potret bagian belakang. Detailnya juga masih oke ya. Untuk kamera belakangnya masih bisa dibilang bening tuh. Masih ajib untuk kamera bagian belakang. Jadi untuk HP ini kalau dibuat foto-foto, musikan, YouTube, kemudian kayak main aplikasi aja, ya buat kerja dan semacamnya, saya rasa masih lumayan dan masih layak untuk kalian beli di tahun sekarang. Cuman kalau kebutuhan kalian adalah gaming, Vivo Y21 di sini bukan jawaban dari kebutuhan kalian. Ya mungkin sekarang kalian pasti bakalan lebih milih Itel, ya Infinix, di harga yang sama kayak Smart kemudian dan semacamnya yang RAM-nya udah besar-besar, internalnya juga yang udah lumayan juga. Ya, ataupun Xiaomi kayak Redmi 12C dan seterusnya. Tentunya kalian untuk gaming bakalan lebih memilih yang itu karena chipsetnya udah lebih gede dari Vivo di sini. Cuman kalau untuk pemakaian pribadi yang itu cuma kebutuhan WA, kemudian kebutuhannya itu ya teleponan, YouTubean dan semacamnya, Vivo Y21 di sini masih layak untuk kalian cari di tahun 2024. Jadi seperti itulah untuk kesimpulan saya tentang HP Vivo Y21 di sini. Kurang lebihnya kembali ke kalian masing-masing. Kalau kalian berminat sama HP yang saya pegang di sini, cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.